Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Hari ini sudah siap dengan materi hari pertama, teman-teman. Dan mohon maaf saya sedikit telat ya, teman-teman, karena tadi saya pikir belum jam 8. Saya udah di depan laptop dari tadi. Ternyata udah jam 8 lewat 9, jadi saya telat 9 menit. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman, pastikan teman-teman bisa confirm kalau suara saya jelas dan teman-teman bisa lihat saya dengan jelas. Jadi sekali lagi cek apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat saya dengan jelas. Dimaafkan. Berarti udah jelas ya, udah dia bilang dimaafkan. Oke, teman-teman, hari ini saya akan share satu materi ya. Saya akan save as PDF dulu. Saya kasih nama seperti Peace Challenge PDF. Where is PDF? Save. Jadi kirain dandan dulu mas. Enggak, saya sadar tadi di sini saya dandanin slide ya. Jadi slide-nya ada yang tidak begitu pas ternyata. Setelah saya tadi sempat diskusi sama Jose dulu. Setelah diskusi sama Jose, akhirnya oke, udah selesai dan kita bisa mulai. Oke, audio dan video oke, hadir, berarti aman ya. Saya akan share screen seperti biasa. Saya akan share screen yang ini. Dan sebelumnya saya akan upload satu file dulu ke Facebook teman-teman semua. Gimana cara upload file di Facebook ya? Member Events Media Unit About Discussion Tag people, add foto, audio, video. Units member events media mungkin. Gimana cara kita ngupload sesuatu di sini? Foto, video, location, check in more. Add file, choose file, trading. Namanya 30 days challenge. Saya upload PDF-nya. Jadi materi hari ini teman-teman saya akan upload di YouTube ya. YouTube lagi di Facebook teman-teman semua. Tadi sebenarnya kenapa saya telat salah satunya karena saya coba upload file ini ke webinar Jam ke sini, ke handout teman-teman semua, tapi kayaknya agak sedikit tricky. Jadi nanti jadi nanti saya upload ke situ. Atau mungkin ini kualitas gambarnya kabur ya karena saya lagi upload, jadi nggak apa-apa. Karena saya lagi upload ini, saya lagi upload satu file, kita tunggu aja teman-teman. Dan malam ini kita akan lewat sedikit 1 jam, nggak apa-apa. Oke. Ternyata lama internetnya ya untuk uploadnya. Nggak kabur, oke. Kemungkinan speed internet saya, upload internet saya lagi bermasalah. Hang on teman-teman. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang mindset. Jadi mindset ini adalah hal yang paling penting teman-teman. Sebelum kita mulai semuanya, kita akan bahas tentang mindset dulu. Kenapa? Karena mindset ini sangat penting. Kenapa penting? Karena pada akhirnya yang ngeklik tombol sell atau buy di MT4 teman-teman adalah teman-teman itu sendiri. Jadi pada akhirnya nanti sebagus apapun metodenya yang kita share, orang yang akhirnya akan ngeklik tombol buy atau sell di MT4 ya teman-teman. Jadi sebagus apapun metode yang teman-teman punya, kalau teman-teman mempunyai mindset yang salah, mindset yang tidak pas, mindset yang tidak benar, maka teman-teman dalam masalah besar. Tetapi kalau teman-teman punya mindset yang benar dengan metode trading yang tidak begitu bagus pun, selama teman-teman punya MM yang baik, punya risk reward yang baik, teman-teman akan selamat dalam jangka panjang. Oke? Saya post di Facebook dan harusnya sekarang internetnya sudah membaik. Oke, teman-teman komen kalau teman-teman bisa lihat dengan baik. Oke, aku tahu sekarang. Berarti
Silakan share layar yang ini. Selalu bersama. Alright. Oke, harusnya teman-teman lihat saya. Coba komen apakah layarnya sekarang sudah jelas dan suara saya juga masih jelas. Masuk visualnya kok rada blur ya, dah masuk filenya di EP Mas. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kenapa ada chat di sini? Mas Rifki, gambarnya blur. Oke, Mas Rifki. Ada WA. Saya harusnya close dulu WA-nya di sini biar nggak mengganggu. Saya coba mengeluarkan semua website yang kira-kira mengganggu. Oke. Gimana sekarang teman-teman? Gambarnya oke ya? Jelas ya? Aman? Jadi sebelum masuk ke materi, teman-teman, ini disclaimer, ini wajib, saya harus baca ini. Karena kalau saya nggak baca ini dari detektif, saya akan diomelin sama Mas Jose Blasco. Jadi, the following video script demonstration are for educational and instructional purpose only. Jadi, semua video, klip, atau demonstrasi yang saya akan lakukan nanti adalah untuk tujuan edukasi dan untuk tujuan instruksional only. Jadi, Predictive provide this video purely for the purpose of demonstrating a method of using the product. Jadi kami dari Predictive mendemonstrasikan video ini dengan tujuan pure untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kita menggunakan produk kita, jadi metodenya. User understand that all the content used in the video is purely for demonstration purpose only and is not a guide and does not provide any indication or prediction of actual result. Jadi sebagai user, teman-teman paham bahwasanya semua konten yang kita gunakan di video ini hanya untuk demonstrasi, dan ini bukan panduan ataupun juga tidak memberikan indikasi terhadap atau prediksi terhadap hasil yang sebenarnya. Dan sebagai user, teman-teman paham dan setuju bahwasanya hypothetical result, jadi hasil secara hipotetis yang kita dapatkan dari demonstration tidak mengindikasikan dengan cara apapun hasil yang akan teman-teman terima ketika menggunakan produk kita. Jadi ini legalnya sudah selesai, sudah beres, kita bisa continue. Jadi teman-teman, kelas structure hari ini kita akan membicarakan trading concept. Jadi trading concept ini kita akan bicara teori behind what we do. Jadi kita akan bicara kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kemarin saya sudah sempat singgung ya di live sebelumnya bahwasanya kenapa kita perlu melakukan itu karena saya hari ini ngobrol di teman-teman yang orang dewasa. Kalau orang dewasa saya harus jelasin kenapa kita melakukan itu supaya teman-teman yakin. Kalau teman-teman di sini adalah anak-anak, anak kecil umur 3 tahun gitu, saya bisa aja langsung lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Jadi kalau ada ini baik, kalau ada itu sel, nggak usah nanya alasannya apa. Nah kalau saya nggak kasih tahu alasannya apa, nggak ada masalah. Teman-teman masih baru, masih anak kecil bisa tetap ngikutin. Tapi karena teman-teman adalah orang yang sudah dewasa, maka saya harus kasih tahu alasannya supaya teman-teman bisa lebih percaya diri, lebih pede, lebih mau ngikutin apa yang kita share. Jadi kita akan bahas teorinya. Berikutnya kita akan bahas trading teknologi. Jadi ini tools-tools yang kita gunakan untuk trading secara profesional. Salah satunya ini ya. Berikutnya trading time. Jadi kita akan praktek, nanti kita akan praktek dipandu oleh teman-teman mentor dan juga teman-teman alumni. Teman-teman alumni akan membantu teman-teman untuk praktek. Berikutnya praktek ini tadi kita bahas, ini adalah waktu yang kita habiskan untuk merubah knowledge kita tadi menjadi skill. Jadi kita ingin merubah knowledge menjadi skill. Berikutnya kita akan bahas trading psikologis. Jadi ini adalah salah satu bagian yang paling krusial dalam metode ini, yaitu bagaimana kita memanage emosi kita. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian core of the core, intinya inti ya. Ini yang paling teman-teman tunggu, yaitu trading metodologi. Jadi sebuah set of rule yang teman-teman bisa ikutin untuk membantu teman-teman supaya tradingnya lebih mekanikal dan mendapatkan hasil yang sama dengan yang kita dapatkan. Oke. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman chat di sini. Tapi kalau teman-teman pertanyaannya lebih panjang, nanti teman-teman juga tetap selalu bisa komen di Facebook Group. Jadi di sini dan di Facebook Group. Kalau di sini kita akan jawab live, kalau di Facebook Group nanti kita akan jawab di komen. Kalau butuh video, saya akan bikinin video. Jadi sekali lagi kita akan ada live seperti ini setiap hari 1 jam. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, kita akan jawab secara live di sini. Teman-teman bisa request to speak juga kalau mau. Dan kalau teman-teman misalnya setelah nonton masih ada yang bingung, teman-teman catat pertanyaannya, teman-teman bisa post ke Facebook Group. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman mempunyai catatan. Jadi penting banget siapin catatan ya. Oke. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas dari sebuah trading atau investasi. Jadi 3 faktor ini paling penting. Jadi kalau teman-teman lihat di sini judulnya adalah looking for balance. Itu judulnya adalah
mencari keseimbangan. Jadi ada 3 faktor yang membuat atau menentukan kualitas dari sebuah trading atau investasi. Yang pertama adalah probability of winning. Jadi adalah win rate atau kemungkinan kita benar. Jadi teman-teman dalam trading, sebentar saya silent dulu. Salah satu yang paling penting adalah teman-teman mempunyai probability of winning atau orang nyebutnya win rate atau ada yang bilang akurasi. Oke, bagi teman-teman yang ini telat, saya coba ini ya. Wait a second. Just in case ada teman-teman yang telat. Tapi enggak. This one, not this one. Bukan. Ini. Oke, saya mau langsung attend di direct link to room. Sebentar ya, saya akan post linknya ke grup WA dulu. Supaya teman-teman kalau misalnya ada yang telat, yang belum hadir, teman-teman bisa langsung klik direct link roomnya ke situ. Direct link ke webinar room T2. Saya post ke Facebook dan juga ke sini. Oke, aman. Tuh, mana tadi webinar jamnya? Oke. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama adalah probability of winning. Jadi salah satu bagian yang paling penting dari sebuah kualitas dari sebuah trading atau investasi adalah kemungkinan teman-teman benar. Jadi ketika kita trading, kita pengen punya metode trading yang membuat kita itu lebih besar kemungkinan benarnya daripada kemungkinan salahnya. Oke, translate-nya ada Mas Karunia. Translate-nya ada nggak Mas? Translate-nya ada. Nanti translate-nya kita juga upload ke Facebook group, tetapi secara pribadi saya lebih suka pakai versi bahasa Inggrisnya. Ketika ditranslate jadi agak sedikit aneh ya. Jadi yang pertama adalah probability of winning. Jadi teman-teman pengen mempunyai sebuah metodologi atau sebuah sistem yang mempunyai probability of winning yang tinggi. Tapi bukan tinggi sebenarnya. Cara yang kita cari, ingat, bukan tinggi karena kita di sini looking for balance. Jadi yang kita cari adalah kemungkinan menang yang cukup. Teman-teman nggak mau tuh punya strategi yang kemungkinannya, kita sih semuanya pengennya punya strategi yang win rate-nya 100%. Betul ya teman-teman? Kita pengen punya sistem yang win rate-nya 100%. Atau kalau enggak 80%. Tetapi pada akhirnya yang kita cari adalah keseimbangan atau balance. Nanti kita bahas faktor kedua dan faktor ketiga. Tetapi pada intinya adalah kita pengen mempunyai probability of winning yang cukup. Cukup ini dalam artian kemungkinan kita benar itu lebih besar daripada kemungkinan kita salah. Oke. Yang kedua, kita butuh achievable reward. Jadi kita butuh punya reward yang lebih besar daripada risk-nya. Jadi ketika kita benar, kalau bisa kita benar dengan reward yang cukup. Dan yang ketiga, kita punya risk of the trade. Jadi ada 3 faktor. Ini 3 kunci utama dari keberhasilan sebuah sistem trading. Nggak peduli sistem trading apa yang teman-teman gunakan, nggak peduli metode seperti apa yang teman-teman gunakan, teman-teman pengen punya 3 hal ini. Nah, tetapi kuncinya adalah balance. Kuncinya adalah balance. Jadi ingat, kuncinya adalah seimbang antara 3 faktor ini. Jadi trader dengan very high probability of winning, di mana rewardnya kecil dan risknya tinggi, itu juga nggak ideal karena itu akan bikin akun kita nggak bisa tumbuh dengan stabil. Contoh gini, teman-teman di sini mau nggak punya sistem trading yang win rate-nya 95% atau 98%? Kira-kira kalau teman-teman punya sistem trading yang win rate-nya 98%, happy nggak? Happy dong, tentu saja kita senang banget kan gitu. Tetapi kalau teman-teman punya sistem trading yang win rate-nya 98%, tapi kalau teman-teman profitnya kecil segini nih, tapi kalau loss-nya nggak kelihatan di kamera, loss-nya gede banget gitu ya, segini gitu ya, kira-kira mau nggak? Ada banyak sistem di luar sana yang akurasinya tinggi. Jadi kalau teman-teman pernah kena iklan atau
8%, sistem trading dengan akurasi 95%, dan seterusnya, dan seterusnya. Sistem trading anti loss gitu. Teman-teman mau nggak punya sistem trading yang akurasinya sangat tinggi? Jawabannya putus-putus suaranya. Oke. Suaranya putus-putus. Oke. Oke. Saya kembali teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sekarang bisa lihat saya dengan lebih jelas. Kalau masih putus-putus, coba di ini. Videonya memang agak delay atau karena koneksi saya, Mas? Bisa jadi delay, bisa jadi koneksi. Saya barusan refresh teman-teman, harusnya sekarang balik normal. Kalau teman-teman udah normal, teman-teman bisa chat sekarang. Apakah sudah normal? Barusan saya reconnect. Mudah-mudahan normal ya. Oke, jelas. Oke. Jadi di luar sana ada banyak orang yang mereka memamerkan tadi sistem trading dengan akurasi yang sangat tinggi dan tadi sistem trading dengan win rate 90%. Tetapi teman-teman mau nggak kalau sistem tradingnya akurasinya tinggi tapi kalau profit TP cuma 5 pips tapi SL-nya misalnya ratusan pips gitu ya. TP-nya 5 pips, SL-nya 300 pips. Oke nggak? Akunnya bertumbuh nggak? Nggak. Karena kalau teman-teman karena kalau teman-teman punya sistem trading yang akurasinya sangat tinggi gitu ya, nanti teman-teman balance-nya akan naik kayak gini. Sorry, kalau teman-teman punya sistem trading yang akurasinya tinggi tetapi sekali loss yang besar banget, tapi kalau TP-nya dikit banget, itu akun teman-teman akan tumbuh kayak gini, dia akan naik pelan-pelan kayak gini ya. Akan naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, begitu loss langsung dup gitu ya. Naik pelan-pelan lagi, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, loss lagi kan gitu ya. Jadi akun teman-teman akan susah tumbuh dengan stabil. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya probability winning yang tinggi tetapi rewardnya kecil, risk-nya kegedean. Atau bisa juga kalau misalnya teman-teman mempunyai reward yang gede banget tetapi jarang banget TP gitu ya. SL-nya sempit, rewardnya gede tapi nggak pernah TP. Tapi juga nggak happy juga, betul ya. Kita nggak mau tiga-tiganya ini nggak stabil, berarti kita butuh balance. Nah, balance seperti apa yang kita inginkan, balance seperti apa yang kita ingin, berarti kita cuma butuh probability winning yang cukup. Kita nggak butuh win rate yang tinggi, teman-teman. Kita butuh win rate yang cukup. Nah, cukup ini dalam artian teman-teman punya kemungkinan benar yang cukup tinggi, artinya kemungkinan benarnya sedikit lebih gede daripada kemungkinan salahnya, dan kita punya achievable reward yang lebih besar daripada risk of the trade. Jadi kita pengen kalau kita benar, kita profitnya sedikit lebih gede daripada loss-nya. Jadi sekali lagi cukup. Kita butuh probability winning yang cukup, kita butuh reward yang cukup, kita butuh risk yang kecil. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya, balance yang kita cari adalah kita pengen probability of winning atau win rate yang cukup, reward yang cukup, dan risk yang kecil. Selama teman-teman punya tiga itu, teman-teman, maka teman-teman akan bertumbuh akunnya dengan baik. Jadi ini kan common sense, betul ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sebuah sistem trading, di mana kalau teman-teman entry, teman-teman lebih mungkin benar daripada salah, dan kalau benar teman-teman dapat sedikit lebih banyak daripada kalau salah, maka secara dalam jangka panjang kita yakin akunnya akan bertumbuh. Nah, ini penting banget teman-teman, karena pada akhirnya kita di sini tidak akan punya akurasi yang sangat tinggi. Jadi kita ini bukan sistem trading yang win rate-nya sampai puluhan persen, 80%, 90% gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat di banyak teman-teman alumni, kita punya RR yang saya nggak bilang jelek ya, saya nggak bilang kecil, tetapi RR-nya cukup lah. Kalau kita lihat di sini teman-teman, jadi berapa sih angka yang dibutuhkan kalau teman-teman pengen profit di trading? Jadi kalau teman-teman punya akurasi, let's say, kalau teman-teman punya akurasi, punya risk-nya 1, jadi kalau saya ketik di sini risk, saya tulis di sini reward, di sini teman-teman butuh win rate yang dibutuhkan, maka saya gedein lagi supaya lebih gede. Oke. Minimal RR. Kalau teman-teman punya risk-nya 1 dan reward-nya 1, maka teman-teman butuh win rate 50% untuk break even point. Jadi ini win rate untuk BEP yang dibutuhkan untuk BEP.
BEP. Oke. Jadi kalau teman-teman risk-nya 1, reward-nya 1 banding 1, teman-teman butuh 50% untuk BEP. Artinya, untuk profit teman-teman butuh win rate di atas 50% begitu ya. 51% ke atas teman-teman udah profit. Jadi kalau teman-teman entry 100 kali misalnya, artinya kalau misalnya teman-teman entry ya, di sini misalnya teman-teman entry 100 kali gitu ya. Yang loss-nya berarti ini loss, ini profit gitu ya. Ini total. Kalau teman-teman entry 100 kali dengan win rate 51%, berarti teman-teman loss-nya 49 kali, profit-nya 51 gitu, maka teman-teman akan profitnya totalnya sama dengan 51 dikurang 49, berarti profit 2R. Nah, 2R ini tinggal nanti teman-teman mau pakai RX-nya berapa persen. Kalau RX-nya 1%, berarti profitnya 2%. Jadi kalau teman-teman pakai win rate 1/1, RX rate 1/1, maka teman-teman butuh akurasi 50% untuk BEP. Jadi saya kasih warna di sini. Ini yang dibutuhkan untuk BEP. Nah, BEP saya kasih warna kuning aja. Alah. Nah, tapi kalau teman-teman pakai RR yang sedikit lebih bagus, misalnya teman-teman RX-nya misalnya teman-teman RX-nya 1, tapi reward-nya 2. Kalau teman-teman RX-nya 1, reward-nya 2, teman-teman butuh 34% untuk break even point. Artinya 34% untuk break even point. Artinya dari 100 kali entry, teman-teman butuh profit 34 kali dari 100 kalau untuk BEP. Artinya berapapun win rate di atas 34%, teman-teman sudah profit. Jadi kalau misalnya teman-teman 1/2 dan win rate teman-teman misalnya 40%. Artinya kalau 40%, teman-teman entry 100 kali gitu ya. Loss-nya 60 kali, yang benar 40. Nah, maka teman-teman kita bisa lihat loss-nya adalah 60 dikali 1, profitnya adalah 40 sama dengan 40 dikali R-nya 2, maka 80. Maka totalnya teman-teman yang bisa dapetin adalah teman-teman bisa dapat 20R. Artinya kalau teman-teman punya sistem trading dengan risk reward 1/2, teman-teman bahkan cuman perlu akurat 40% of the time teman-teman sudah profit 20R. Artinya 20R itu tergantung risk-nya. Kalau teman-teman risk-nya nanti 1% per transaksi, berarti kalau teman-teman punya risk 1% per transaksi dengan 100 kali entry dan 40% benar, artinya 60 SL, 40 TP, teman-teman bisa profit 20%. Artinya teman-teman nggak perlu punya win rate yang gimana-gimana banget. Oke? Nah, kalau teman-teman pakai risk yang 1 tapi reward-nya 3, artinya 1/3, setiap kali entry teman-teman resikokan 1% untuk dapetin 3%, teman-teman untuk BEP butuh win rate 25%. Artinya, apapun di atas 25% itu make money. Kalau teman-teman happen to be misalnya punya win rate 33% gitu ya. Kalau teman-teman win rate-nya 33%, berarti kalau teman-teman 100 kali entry, maka loss-nya berapa? Loss-nya 100 dikurang 33. 100 dikurang 33. Maka loss-nya 67 kali. Maka yang profit sama dengan 33 dikali 3. Teman-teman profitnya 3R. Maka teman-teman bisa profit 32R. Jadi 32R itu bisa 32% kalau teman-teman kita anggap risk-nya adalah 1% transaksi. Jadi teman-teman ingat tadi kita balik lagi ke pembahasan tadi. Jadi ada 3 hal yang menentukan kualitas dari investasi teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah probability of winning, yang kedua adalah risk yang kecil, yang kedua adalah reward yang cukup, dan yang ketiga adalah risk yang kecil. Selama teman-teman punya win rate yang cukup, reward yang cukup, dan risk yang kecil, maka teman-teman akan survive. Karena ingat di trading, kabar baiknya kita tidak perlu benar 100% at a time, which is tidak mungkin. Jadi banyak orang ketika mereka punya profesi. Jadi kenapa ini saya bahas di depan teman-teman? Karena ini penting banget. Karena saya ketemu banyak banget orang dari banyak profesi di mana mereka sangat-sangat sukses di industri yang mereka kerjakan. Ya, ada yang dokter spesialis, ada yang engineer, ada yang insinyur, ada yang pensiunan dari macam-macam lah. Ada yang engineer, ada yang pengusaha sukses gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat sukses di field. Jadi orang-orang yang sangat cerdas, yang sangat pinter. Tetapi ketika trading mereka nggak kemana-mana. Jadi banyak yang nanya, masa nggak saya ini orangnya nggak bodoh-bodoh apa? Nah, saya ngerjain banyak project juga sukses. Saya
bisnis juga sukses, belajar apapun juga sukses, gelarnya berteret, dia punya S2, S3 gitu ya teman-teman. Tapi ketika masuk ke trading mereka kayak nggak bisa kemana-mana, kayak nggak berhasil gitu. Nah, biasanya teman-teman ada dua alasan kenapa orang nggak sukses di trading. Yang pertama adalah mereka mencoba membuat sebuah sistem yang sebenarnya nggak work untuk jadi work. Jadi itu yang pertama. Kenapa orang yang sangat cerdas, orang yang sangat sukses itu gagal. Nanti kita bahas di belakang. Win rate itu berapa. Jadi kita akan bahas nanti gimana cara menghitung win rate-nya. Jadi gini, pertama adalah alasannya kenapa orang yang sangat sukses, yang sangat cerdas, yang sangat pintar, yang di industri lain mereka sangat sukses, tetapi ketika masuk ke forex atau masuk ke trading mereka nggak kemana-mana adalah yang pertama alasannya biasanya mereka berusaha menggunakan strategi yang sebenarnya kita tahu strategi ini nggak pernah work, tetapi mereka mencoba gimana caranya supaya work. Jadi teman-teman ada banyak strategi trading di luar sana yang sebenarnya nggak bekerja dengan baik. Putus-putus mas, ini banyak yang bilang putus-putus internetnya atau internet saya atau memang ini masih putus-putus ya? Oke, ini Mas Rusdiana bilang putus, nggak apa-apa. Oke, saya refresh lagi teman-teman, mudah-mudahan balik. Sebentar saya coba mengeliminasi penggunaan WiFi di rumah saya sebentar ya. Kemungkinan besar ada beberapa device yang terkonek WiFi, berarti sekarang saya coba shutdown beberapa WiFi di handphone saya. Jadi kita matiin aja HP yang ini, nggak apa-apa. Gimana cara matiin? Oke, kita matiin HP yang ini. Berikutnya saya akan disconnect HP yang ini, WiFi-nya. Mudah-mudahan ini membantu. Bagus kok, mungkin gangguan sinyal di tempat masing-masing. Oke, nggak apa-apa. Kita coba refresh kalau putus-putus. Nah, jadi yang pertama mereka mencoba sebuah metode yang sebenarnya nggak work. Jadi banyak teknik-teknik trading di luar sana yang sebenarnya nggak work, teman-teman. Jadi kalau misalnya gini, kalau saya ketik di Google, jadi kalau saya bawa ini ke sini ya teman-teman, kalau saya ketik di layar di sini di Google, percentage trader that lose money gitu ya. In trading gitu. Jadi decline cookies. Ya kalau saya ketik di sini percentage trader that lose money in trading, di situ maka akan keluar angka. Sebentar, saya akan ya. Saya lupa kemarin di mana ya. Jadi kalau kita ketik di Google, teman-teman, percentage trader that lose money in trading, teman-teman bisa lihat di situ angkanya. Oke, saya akan close ini juga WA-nya biar lebih ringan. Di situ teman kita lihat ada angkanya rata-rata, di sini ada angka 95% trader lose money, 90% trader lose money, kayak gini. Kita bisa lihat di sini 95% of trader fail gitu ya. Jadi kalau kita tanya ke Google, berapa persen sih trader yang lose money? Berarti ya kita tahu 95% lebih. Nah, kalau kita ketik di Google, the most popular trading strategi gitu ya. Kalau kita tanya ke Google, the most popular trading strategi gitu, apa yang paling populer? Oke, kita cari yang lain artikelnya.
Ini yang 4 paling populer. Most popular trading strategi. Coba. Di sini ada 4. Yang 4 common aktif. Ini bukan. Jadi ini most popular trading strategi. Jadi teman-teman, balik lagi tadi kalau kita ketik di Google, kita tanya ke Google, berapa persen sih trader yang lost money di forex gitu ya? Keluar angkanya 95% sampai 96% trader lose money di trading gitu ya. Jadi ketika kita tanya ke Google, berapa persen sih orang yang lose money? Dia jawab 95 sampai 96%. Terus kalau kita ketik di Google, the most popular trading strategi gitu ya. Yang muncul nih, yang pertama trend following strategi, yang kedua range trading strategi, yang ketiga scalping trading strategi, yang keempat Fibonacci trading strategi. Jadi ini intermezzo aja. Jadi kalau misalnya saya tanya ke Google, berapa banyak sih orang yang lost money di trading ya, dia sebutin angkanya, terus gue tanya, kira-kira 96% orang yang lost itu ngapain ya? Itu tadi jawabannya. Jadi kayak, bro, berapa persen sih orang yang lost di trading? 96%. Terus kalau saya nanya, sistem trading yang paling populer, berarti saya sebenarnya barusan nanya, kira-kira 96% itu ngapain? Dia menjawab tadi, trend following strategi, Fibonacci trading strategi, dan segala macamnya. Jadi, salah satu alasan kenapa orang nggak berhasil di trading adalah mereka mencoba sebuah sistem yang sebenarnya nggak work, dan mereka mencoba gimana caranya itu work, which is itu yang bikin mereka gagal. Jadi walaupun mereka sangat bagus, sangat cerdas, bisa jadi mereka gagal karena itu. Yang kedua nih, yang paling sering, banyak orang itu sudah punya metode trading yang benar, mereka sudah punya teknik yang benar, tapi mereka juga masih aja gagal di trading. Nah, salah satunya karena mereka tidak bisa berdamai dengan loss. Mereka adalah perfectionist. Ingat, perfection adalah fear in a nice packaging gitu ya. Jadi perfectionist adalah ketakutan dengan bungkus yang cantik gitu. Jadi salah satu yang bikin orang nggak kemana-mana dalam trading adalah mereka perfectionist. Mereka nggak suka SL. Ketika mereka nggak suka SL, ya mereka akan berusaha untuk gimana caranya dia nggak SL. Dengan cara apa? Nggak pasang stop loss kan gitu ya. SL-nya dilebarin. Atau waktunya di cut loss, harusnya di cut loss, dia nggak cut loss karena dia nggak suka kena SL. Nah, kalau teman-teman pengen survive di trading, pengen apanya bertumbuh tadi, teman-teman harus ingat 3 hal tadi. Kita kembali ke slide-nya. Teman-teman harus ingat 3 hal ini. Dulu banyak banget. Don't save. Jadi kita cuma butuh 3 faktor ini. Kita butuh probability yang cukup, reward yang cukup, dan risk of the trade. Jadi teman-teman nggak perlu punya trading yang rewardnya gede banget, atau yang win rate-nya tinggi banget. Yang penting win rate-nya cukup, reward-nya cukup, risk-nya kecil. Jadi balik lagi, SL akan banyak terjadi teman-teman, dan kita akan selalu pakai stop loss. Jadi ketika loss, nggak apa-apa, loss adalah cost of doing business. Saya selalu bilang, proper loss is part of winning strategy. Selama loss-nya terukur, selama loss-nya teman-teman udah tentukan di awal, dan teman-teman oke dengan angka loss-nya, kita akan berbicara lebih banyak tentang stop loss, tentang risk di belakang, tetapi selama angka itu oke, maka teman-teman nggak ada masalah untuk loss ya. Jadi kalau teman-teman bangun pagi kena SL, harusnya sama happy-nya dengan ketika teman-teman bangun pagi dan transaksinya kena TP. Kenapa? Karena SL adalah bagian dari rencana kita. Jadi kita udah merencanakan, kalau saya mau entry, kemungkinan benarnya sekian, kalau saya benar, saya dapat sekian, kalau saya salah, saya dapat sekian. Saya loss sekian. Jadi kita teman-teman sudah tahu angkanya, dan teman-teman oke dengan angkanya, harusnya teman-teman nggak ada masalah. Teman-teman nggak perlu, aim for perfection gitu. Teman-teman nggak perlu pengen punya straight win, atau punya akurasi yang sangat tinggi yang akhirnya bikin kita nggak kemana-mana. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman tahu adalah harus berdamai dengan loss. Jadi kalau teman-teman nggak bisa berdamai dengan loss, teman-teman nggak bisa berdamai dengan SL, maka teman-teman nggak cocok jadi trader. Dan kalau teman-teman nggak cocok jadi trader, ya bukan nggak ada yang salah juga, tetapi sama kayak profesi lain. Kalau teman-teman takut darah, ya jangan jadi dokter. Kalau teman-teman takut ketinggian, ya jangan jadi pilot gitu aja. Bukan berarti teman-teman jelek atau buruk gitu ya. Saya sambil jawab pertanyaan. Mas, mana yang lebih baik? Ambil posisi dengan 1 TP, dengan 2 TP, atau 3 TP? Tentu dengan nilai risk yang juga dibagi 2 atau dibagi 3. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Berikutnya, kita akan bahas dengan key quality ratio. Tetapi sebagaimana sebuah metode, sebagaimana sebuah bisnis, teman-teman, kita harus bisa mengukur kualitas dari investasi kita. Nah, gimana cara kita mengukur sebuah metodologi, teman-teman? Ada 3 hal. Jadi ada 3 ukuran yang kita gunakan untuk mengukur apakah metode trading ini nantinya bekerja dengan baik atau tidak. Jadi kayak misalnya teman-teman mau buka bisnis, ya teman-teman harus tahu potensinya. Kalau di trading kita nyebutnya dengan expectation.
Jadi expectation atau ekspektasi ini yang nantinya akan membantu teman-teman trading dengan kepala yang lebih dingin, trading dengan emosi yang lebih terjaga. Nah, banyak orang gagal di trading karena mereka nggak tahu ekspektasinya. Saya selalu ditanya oleh orang, teman-teman, ketika saya lagi live di Instagram, di YouTube, atau dimanapun, orang DM saya, orang selalu nanya, Mas Angga, kira-kira profit trading yang sehat itu berapa? Mas Angga, kira-kira profit berapa sih dalam trading yang masuk akal gitu ya? Nah, sebenarnya nggak ada yang sehat, nggak ada yang nggak masuk akal, tapi tergantung dari ekspektasinya. Nah, ekspektasi itu didapat dari mana? Dari sini. Jadi, ekspektasi itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah win-loss ratio. Jadi kita bahas apa sih win-loss ratio. Jadi win-loss ratio adalah jadi ada yang nanya tadi, gimana cara ngitung win-loss ratio, Mas? Jadi win-loss ratio itu, ini saya hapus semua aja. Jadi win-loss ratio itu dihitung dari win atau loss ratio. Itu dihitung dari, jadi rumusnya total transaksi profit dibagi total transaksi yang diambil, oke ya. Jadi win-loss ratio itu rumusnya total transaksi profit dibagi total transaksi yang diambil, dikali 100%. Kalau teman-teman pengen menggunakan persentase. Contoh, kalau saya entry 100 kali ya, misalnya kalau saya entry-nya 100 kali gitu ya, dari 100 kali itu yang benar berapa? Kalau yang TP ada 35, berarti 35 dibagi 100. Sama dengan 35 dibagi 100. Maka 35% gitu ya, win rate-nya. Jadi kalau misalnya saya entry 30 kali gitu, yang benar misalnya 12 gitu, maka rumusnya gimana? Win rate-nya 12 dibagi, rumusnya sama dengan 12 dibagi 30. Maka win rate-nya adalah 40% gitu ya. Kalau misalnya teman-teman entry 40 kali gitu, yang TP 10 gitu ya, maka rumusnya sama dengan 10 dibagi 40 gitu. Berarti win rate-nya 0,25 atau 25% gitu ya. 0,25 kan sama dengan 25/100 ya. Oke. Jadi 0,25 berarti 25 dikali 100 ya, sama dengan ini dikali 100, 25% gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu adalah kunci pertama. Kunci pertama adalah win-loss ratio. Berikutnya average reward to risk ratio. Itu adalah faktor kedua. Saya sambil lihat pertanyaan. Aman ya? Average reward to risk ratio. Jadi Mas Rifki, kalau ada yang macet-macet atau gangguan, bisa chat ke saya. Bisa chat direct ke saya, jadi biar saya bisa lihat. Oke. Berikutnya adalah average reward to risk ratio. Jadi average RR. Jadi kalau teman-teman benar, teman-teman untung berapa, kalau salah rugi berapa. Mas Dan, win ini maksudnya jumlah win di masing-masing TP atau TP yang kita ambil aja, Mas. Nah, teman-teman punya 2 pilihan. Nantinya kalau teman-teman mau menghitungnya sebagai, jadi yang kita ajarkan di sini adalah kita menggunakan totalnya ya, total TP dikurang total R, dikurangin total transaksi. Kalau teman-teman nanti mau dibagi antara TP1, TP2, TP3, nanti itu kita akan bahas di grup aja, tambahan ya. Tapi kita akan bahas seluruhnya. Jadi misalnya teman-teman entry nih, entry itu ada yang ambil 1/1, ada yang ambil 1/3, ada yang ambil 1/1 dan 1/2 gitu ya. Teman-teman ukur semuanya, berapa total transaksinya, berapa yang win, dibagi berapa total transaksi yang diambil, itu keluar angkanya win-loss ratio. Jadi win-loss ratio adalah total transaksi profit dibagi total transaksi yang diambil. Jadi total yang profit dibagi yang profit plus loss gitu ya. Jadi itu win-loss ratio. Yang kedua adalah average reward to risk ratio. Jadi average ini rata-rata. Jadi kalau teman-teman misalnya ngambil 40 transaksi atau 60 transaksi gitu, ada yang 1/2, ada yang 1/3, ada yang 1/1 gitu, teman-teman ambil rata-ratanya. Jadi rata-rata teman-teman bisa ngitung rata-rata ya. Semuanya dibagi jumlah transaksi gitu ya. Nah, namanya average SR, maka keluarlah namanya ekspektasi. Jadi ekspektasi ini kayak KPI. Jadi kita bisa expect kalau misalnya kita mau punya bisnis, kita mau punya buka bisnis apapun, kita harus tahu ekspektasinya berapa. Sama kayak trading. Teman-teman mau trading, trading ini adalah sebuah bisnis. Supaya bisnis trading teman-teman sehat, teman-teman harus punya ekspektasi kira-kira
metode yang saya gunakan ini bisa menghasilkan berapa. Oke. Jadi rumus ekspektasi adalah win-loss ratio dikali average SR dikurangin loss-win ratio. Jadi win-loss ratio dikali average SR dibagi loss-win ratio. Jadi dibalik. Transaksi profit, nanti kita akan masuk ke contoh ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, jadi contoh. Jadi gimana caranya kita mendapatkan ekspektasi adalah caranya dengan ngetes sebuah transaksi secara berkali-kali. Jadi teman-teman harus collect sampel. Jadi teman-teman ketika teman-teman dapat sebuah metodologi, teman-teman collect sampelnya, teman-teman tes dulu metodenya sehingga teman-teman dapat sampel. Berapa minimal sampel yang dibutuhkan? Minimal 30 transaksi. Ingat, minimal adalah 30 transaksi. Semakin besar semakin bagus. Kalau teman-teman bisa dapat 50 sampel, better. Kalau teman-teman bisa punya 100 sampel jauh lebih baik. Oke? Jadi dari sampel itu, misalnya ini ambil contoh, ini sekedar contoh ya. Sekali lagi teman-teman, ini sekedar contoh. Misalnya ada seorang trader, misalnya saya nih. Saya join Survival to Mastery, contoh ya. Misalnya saya join Survival to Mastery, terus saya transaksi, saya trading. Begitu saya trading, saya dapat metodenya, saya tes di rumah. Begitu saya tes, ternyata dari saya punya 100 transaksi gitu, 48 hit TP, sisanya 52 hit SL misalnya. Berarti saya bisa tahu win rate saya 48%, karena 100 transaksi, 48 hit target, 52 hit stop loss, berarti atau 48 profit, 52 rugi. Maka win rate-nya adalah 48%, karena 48 dibagi 100 gitu. Berikutnya, yang kedua saya hitung average reward to risk ratio. Jadi ada satu transaksi yang saya ambil RR-nya 1/3, ada yang 1/2, ada yang 1/1 misalnya. Nah, setelah saya ukur semuanya, rata-rata RR saya adalah 2,1 misalnya ya. Jadi 2,1, maka ekspektasi saya adalah win rate 4,8 dikali 2,1. Jadi win rate dikali reward. Jadi 4,8 dikali 2,1 dikurang losing rate dikali risk-nya. Jadi risk-nya 1 ya biasanya, reward-nya bisa 2, bisa 3. Berarti 0,48 dikali 2,1 dikurang 0,52, maka hasilnya 0,488. Itu adalah ekspektasinya. Nah, selama angkanya lebih besar dari 0, maka artinya akun teman-teman profit. Kalau angkanya kurang dari 0, berarti akunnya loss ya. Berarti angkanya harus lebih besar dari 0. Nah, ini artinya apa? 0,488 artinya apa? Artinya metode ini, metode yang barusan dipelajari tadi, itu akan cenderung menghasilkan 0,488 kali dari resiko yang saya gunakan setiap kali saya entry. Gitu ya. Jadi kalau saya risking $100, maka saya akan cenderung dapat $48,8 setiap kali saya entry. Kalau saya punya win rate 48% dan average RR-nya 2,1. Jadi ekspektasinya 0,488 gitu ya. Jadi dari situ kita bisa kira-kira, misalnya kita mau measure pendapatan kita dalam 1 tahun. Kalau misalnya dalam 1 tahun kita entry 89 kali dan risk 1%. Jadi kalau misalnya kita 1 tahun 89 kali. Jadi kalau 1 tahun 89 kali entry itu berarti rata-rata 2 kali entry seminggu. Jadi seminggu cuma 2 kali entry ya. Jadi setahun 89 kali entry. Jadi contoh ini diambil jika teman-teman seminggu entry 2 kali rata-rata atau setahun 89 kali entry dan teman-teman risk-nya 1%. Dengan kata lain, supaya gampang, saya anggap teman-teman semua di sini punya akun $10.000. Supaya gampang hitungnya ya. Kalau $10.000 berarti risk-nya 1%. Berarti setiap kali entry teman-teman merisikokan $100. Ya kalau teman-teman punya akun, atau kita bikin rupiah aja biar gampang. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, ya, teman-teman punya uang 100 juta, dan teman-teman merisikokan 1 juta per transaksi, jadi 1%, dan teman-teman tahu ekspektasinya adalah 0,488, dan teman-teman seminggu cuma entry 2 kali, artinya setahun cuma entry 89 kali, kira-kira uang teman-teman tahun ke depan, 1 tahun ke depan itu jadi berapa? Maka angkanya tinggal dikali aja. 89, ini adalah jumlah transaksi yang diambil dalam 1 tahun, dikali 0,488, ini adalah ekspektasinya, dikali 1%. 1% adalah risk-nya, maka akan menghasilkan 43,432%. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman modalnya 100 juta dan risk-nya 1%, dan teman-teman punya ekspektasi 0,488 dan setahun cuma entry 89 kali, maka akun teman-teman akan profit dari 100 juta, teman-teman akan profit 43.432 rupiah gitu ya. 43.432.000 rupiah itu adalah profit teman-teman. Pertanyaannya, sehat atau enggak? Ya, selama teman-teman trading nanti, begitu teman-teman sudah tahu ekspektasinya. Jadi syarat pertama nih, kalau teman-teman baru belajar di Survival to Mastery, syarat pertama adalah teman-teman collecting sampel supaya teman-teman tahu ekspektasinya berapa.
Jadi collecting sampel supaya tahu ekspektasinya berapa. Kalau teman-teman sudah tahu ekspektasinya, maka teman-teman baru boleh deposit dengan akun real. Gimana caranya collect ekspektasi? Dengan sampel. Nah, nanti kita akan bahas gimana caranya teman-teman bisa collect sampel tanpa harus forward test. Tapi kalau teman-teman mau collect sampel dengan cara back forward test juga boleh. Jadi teman-teman entry pakai akun demo dulu. Usahakan teman-teman entry 30 kali minimal, kalau bisa 50 kali, kalau bisa 100 kali. Tapi kalau teman-teman entry 30 kali minimal dan teman-teman ketemu tuh, dihitung win rate-nya berapa, rata-rata RR-nya berapa, terus keluar ekspektasinya berapa. Nah, habis itu teman-teman lihat rata-rata seminggu entry berapa kali. Oh, rata-rata seminggu saya entry 2 kali, misal. Berarti setahun 89 kali. Berarti kali ini aja RX-nya berapa? RX saya cuma berani 1% per transaksi. Ya udah, berarti teman-teman ekspektasinya setahun dapat 43%. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ekspektasinya akan lebih mudah untuk Mas Angga, saya masih belum paham soal dapat average RR itu. Oke, nanti kita akan bantu cara ngitungnya. Nanti kita akan kasih contoh di belakang. Gampang. Tapi artinya gini, kalau teman-teman lihat angka 43%, menurut teman-teman angka itu cocok nggak sama teman-teman? Wah, kalau 43% kayaknya cukup. Jadi kalau 43% per tahun itu sebulan kurang lebih berapa persen? 43 dibagi 12. Kita kalkulator aja. 43 dibagi 12. Berarti sebulan rata-rata 3,5% atau sebulan rata-rata 4%. Jadi kalau teman-teman bulan ini trading dan teman-teman profit 5%, teman-teman tahu, oh 5% sebenarnya I'm doing good gitu ya. Saya melakukan dengan cukup baik. Kenapa? Karena sebulan saya 4%, sedangkan ekspektasi saya setahun cuma 43%. Berarti saya udah lebih bagus dari target. Tetapi kalau teman-teman nggak tahu ekspektasinya, teman-teman akan bingung. Ketika teman-teman profit 5%, teman-teman nggak tahu 5% ini gede atau kecil sih. Kalau teman-teman profit 2%, teman-teman nggak tahu 2% ini gede atau kecil. Kalau teman-teman profit 10%, teman-teman nggak tahu 10% ini gede atau kecil. Jadi makanya penting banget di awal teman-teman tahu ekspektasinya dengan cara ngitung win rate-nya, dengan cara collecting sampel dulu. Jadi nanti sampai belajar sampai akhir, kita akan kasih semua metodenya. Setelah itu teman-teman collecting sampel, teman-teman tes dulu metodenya di akun demo boleh, di akun real boleh. Teman-teman catat hasilnya baru dihitung ekspektasinya. Nah, gimana caranya kalau misalnya 43% ini kurang gede? Kalau kurang gede, teman-teman bisa improve. Gimana cara improve-nya? Pertama yang bisa diimprove adalah risk-nya. Misalnya, oke, 43% per tahun kayaknya kekecilan buat saya, Mas Angga. Oke, kekecilan. Berarti saya ganti risk-nya, bukan 1%, tapi 2% per transaksi misalnya. Kalau risk-nya 2% per transaksi, maka hasilnya akan beda kan gitu. Kalau risk-nya 2% per transaksi, maka hasilnya jadi kali 2, berarti hasilnya 86% per tahun. Kalau teman-teman risk-nya digedein. 86% per tahun cukup enggak? Cukup. Kalau cukup ya udah, teman-teman bisa lanjutkan deposit ke akun real dengan metode yang teman-teman sudah kuasai. Jadi ekspektasi ini penting banget adalah bagaimana performa sistem trading ini jika saya yang terapkan. Sekali lagi teman-teman, jika saya yang terapkan. Karena saya nggak tahu teman-teman apakah bisa disiplin dengan trading rule-nya, apakah teman-teman bisa disiplin dengan tidak trading di luar trading plan, apakah teman-teman bisa disiplin nggak ganggu transaksi ketika dia running tidak di close atau tidak di cut manual gitu ya. Dari situ teman-teman akan tahu angkanya. Jadi ekspektasi ini adalah performa dari metode trading ini jika saya yang terapkan gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya 86% tadi kurang, apalagi yang bisa diimprove? Jumlah transaksinya gitu ya. Jadi, oh berarti kalau kurang berarti bisa jadi jumlah transaksinya diperbanyak. Karena kalau 89-nya saya perbanyak gitu ya. Setahun saya tidak entry 89 kali, tapi setahun saya entry 100 kali, hasilnya jadi 100 dikali 0,488 dikali 2%. Jadi setahun 96% gitu ya. Kalau misalnya setahun 488 kali 2. Kalau misalnya setahun 97% cukup enggak? Kalau cukup berarti itu yang dipakai. Oke, jadi gitu caranya. Saya sambil jawab pertanyaan. Contoh bila transaksi 1 win rate 48,52 dari minimal 100 Pak Heru. Oke. Ada Excel-nya nggak Mas? Oke, Excel-nya nanti kita bikinin. Contoh bila satu transaksi 0,5% HTP 1 dan 0,5% HTP 2 menghitung win loss ratio-nya, maksudnya win 1 kali ya Mas. Win 2 kali kalau teman-teman mau pakai rumus ini. Jadi kita masukin Excel lagi. Jadi kita delete all ya. Jadi pertama tadi kita punya di sini kan kolom pertama win rate ya. Kita tahu rumusnya, berikutnya adalah average
atau rata-rata aja lah kita bikin ya. Rata RR, risk reward ratio, maka akan keluar ekspektasinya. Oke, gimana cara ngitungnya? Misalnya saya entry-nya 100 kali, total entry misalnya 100 gitu ya. Nah, di sini kita lihat total TP gitu. Misalnya kalau 100 TP-nya ada 37 misalnya, biar gampang. Kalau teman-teman, misalnya kalau teman-teman tadi misalnya 100 TP itu, ini misalnya Mas Dan ini ada pertanyaannya, contoh bila satu transaksi 0,5% hit TP1 dan 0,5% hit TP2 menghitung win loss ratio-nya, maksudnya win 1 kali, winnya 2 kali. Jadi total entry dikurangin total TP dibagi jumlah rata-rata. Jadi rata-rata RR itu dihitungnya gini aja, kalau misalnya teman-teman entry-nya 10 kali nih ya. Kalau saya kasih lihat salah satu akun yang saya pakai, wait, let's see. Kalau misalnya Oke, saya kasih contoh transaksi saya terakhir ya, kayak 30 transaksi terakhir. Aduh, tapi jangan akun saya deh. Akun saya nanti performanya terlalu bagus. Oke, saya punya Excel-nya Mas. Siapa yang kemarin? Ada yang kirim Excel nggak ke saya? Nanti saya bikinin contohnya deh, saya bikinin contohnya di Facebook ya, biar lebih gampang. Nah, sekarang kita akan bahas. Idealnya untuk pemula berapa kali transaksi dalam seminggu? Nggak ada ideal atau enggak, teman-teman. Jadi teman-teman yang tahu, karena kan nanti di belakang kalau teman-teman ngikutin kelas ini sampai selesai, nanti kita akan bahas di belakang bahwasanya kita akan bahas tipe tradingnya, day trader, swing trader, long term investor gitu ya, atau position trader. Teman-teman akan tahu sebaiknya pakai time frame berapa, sebaiknya entry berapa kali seminggu. Jadi nanti kita akan bahas semuanya sampai akhir. Nanti teman-teman akan pilih kira-kira saya cocoknya yang mana. Jadi pemula itu nggak sama. Ada orang yang waktunya lebih banyak di depan chart, dia akan entry lebih banyak. Ada orang yang waktunya lebih sedikit di depan chart, dia akan entry lebih sedikit. Nah, balik lagi teman-teman, kenapa ekspektasi ini penting? Karena ini yang bikin banyak orang banyak orang nggak kemana-mana di trading atau merasa ditipu sama master gitu ya, karena dia nggak tahu ekspektasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini datang ke Gramedia gitu ya, terus beli buku trading. Terus ketika teman-teman beli buku trading, kalau teman-teman tidak tahu ekspektasi trading teman-teman, maka psikologis trading teman-teman akan sangat mudah terpengaruh kepada hasil dari 3 transaksi terakhir. Kalau teman-teman beli buku di Gramedia dan teman-teman langsung coba, dan setelah teman-teman coba, teman-teman TP 3 kali berturut-turut, tanpa teman-teman tahu ekspektasinya, maka teman-teman akan overconfidence, akan euforia. Ketika itu euforia jadi nggak bagus. Dan ketika teman-teman deposit beneran ternyata loss, teman-teman nggak tahu ini loss-nya wajar atau enggak, SL-nya berapa kali teman-teman nggak tahu, akhirnya teman-teman berhenti trading. Begitu juga kalau teman-teman baca buku di Gramedia dan teman-teman ketemu metode, dan sebenarnya metodenya itu bagus banget, tapi teman-teman tidak ngetes dulu, tidak tahu ekspektasinya, maka ketika teman-teman transaksi gitu ya, dan teman-teman 3 transaksi pertama SL, teman-teman langsung berhenti dan ganti metode. Kenapa? Karena tidak tahu ekspektasinya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu ekspektasinya, teman-teman tahu win rate-nya 48%, teman-teman tahu rata-rata RR-nya 2,1 gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu win rate-nya segitu dan RR-nya segitu, dan ketika misalnya SL 2 kali berturut-turut, teman-teman tahu SL 2 kali berturut-turut itu wajar, kita lebih mudah dingin kepalanya. Ketika misalnya TP 3 kali berturut-turut, teman-teman tahu itu wajar, jadi kepalanya lebih mudah dingin. Jadi ini penting banget sebelum teman-teman lanjut ke deposit ke real account. Jadi makanya harusnya kalau teman-teman menggunakan ini dulu, satu ilmu ini aja, ekspektasi aja, harusnya teman-teman nggak gampang ketipu sama mentor-mentor. Misalnya ada mentor yang ngajarin teknik trading anti loss. Ya nggak apa-apa datang ke kelasnya, baca bukunya, di situ tes. Makanya saya selalu bilang, buku apapun bagus untuk dibaca selama teman-teman mempunyai mindset yang benar, mempunyai ekspektasi yang benar terhadap sistem trading. Jadi kalau teman-teman dikasih ilmu, jangan langsung percaya. Tes dulu, ambil sampel, 30 kali transaksi yang sesuai rule, atau 10 transaksi yang sesuai rule. Setelah itu teman-teman lihat ekspektasinya, setelah itu teman-teman hitung gimana caranya ngitung ekspektasinya, terus teman-teman tahu, oke, berarti per tahun saya bisa ngasilin berapa dengan metode ini. Baru dari situ dibandingkan apakah angka ini, misalnya setahun di sini teman-teman 43%, dan dibandingkan dengan performa teman-teman bulanan. Ketika misalnya teman-teman udah tahu nih ekspektasinya, setahun saya bisa ngasilin 97%. Jadi kalau misalnya setahun teman-teman bisa ngasilin 97%, let's say ini contoh aja.
97% itu berarti 97 dibagi 12. Berarti sebulan rata-rata 8%. Ketika teman-teman trading dan bulan ini teman-teman profit 7%, teman-teman tahu 7% itu nggak jelek-jelek amat, karena normalnya sebulan 8%. Teman-teman tahu kalau ketika teman-teman profit 9%, berarti 9% ini bagus, karena biasanya profitnya harusnya 8%. Jadi teman-teman harus tahu ekspektasinya. Ini apa yang nentuin TP dan SL, Mas? Kita belum bahas ke sana. Oke, Mas Angga, tolong berikan contoh untuk menghitung average RR. Nah, kita biar gampang, kita ke NFC aja ya. Kita akan lihat transaksinya NFC. Saya akan login ke Nusantara FX Community. Kita akan hitung ekspektasinya. Kita akan ambil contoh untuk hitung ekspektasinya. Oke. Nih, di mana lihatnya? Ini ada Mas Fadli. Ini saya member di NFC ya. Saya masuk ke trading signal, saya masuk ke apa? Finish plan atau close plan? Close plan mungkin ya. Close plan saya mau bulan April only misalnya. Atau saya mau beberapa transaksi terakhir misalnya, saya hitung dari sini aja ya. Kita hitung misalnya, kita ngitung ini ada terlalu banyak ya. Nggak apa-apa lah kita hitung ini. Jadi misalnya kita teman-teman transaksi kayak gini ya, teman-teman kita akan coba hitung ini ada 22, kebanyakan nggak ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma ambil TP1 dan TP2, atau teman mau ambil TP1 dan TP3, misalnya kita ambil TP1 dan TP2 aja. TP1 dan TP2 aja, misalnya selama bulan April ya. Kita TP3-nya kita tiadakan dulu. Saya mau ambil contoh kalau TP1 dan TP2. Average SL 1,6. Jadi kita langsung kasih contoh aja biar nggak bingung. Oke, ini saya harus 2 layar. Berarti yang ini saya pindahin aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kan kalau NFC teman-teman bisa login ke situ. Kita akan lihat cara ngitungnya bareng-bareng. Oke, saya akan ke sini. Oke, misalnya transaksi pertama ini transaksi ini apa, transaksi pertama, habis transaksi saya butuh R-nya, terus posisinya win atau loss gitu ya. Terus di sini saya hitung win rate, terus dihitung saya hitung average RR gitu ya. Oke. Terus di sini adalah ekspektasi. Expectation. Oke. Transaksi pertama 1 gitu ya. Saya lihat dari transaksi NFC dari close plan. Close plan yang berarti coba saya lihat finish plan mungkin lebih sedikit. April 2010. Oke, teman-teman, contoh ini saya ambil dari finish plan. Jadi saya biar lebih sedikit. Jadi teman-teman nanti contoh ini saya ambil dari finish plan di trading signalnya NFC. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Saya akan ngambil 30 transaksi terakhir aja ya. 30 transaksi terakhir aja sebagai contoh lagi, teman-teman juga bisa contoh. Misalnya transaksi pertama RR-nya 1:1 gitu ya. Posisinya win. Berarti win-nya 1 gitu ya. Di sini saya harus punya tambahan 1 ini lagi, insert win rate, win atau loss, oke, nggak apa-apa. Di sini adalah total. Ini gampang aja, nanti kita bikin yang rapi. Misalnya transaksinya 1, reach-nya 1:1 gitu, ternyata win gitu ya. Ini transaksi yang sama, berarti total transaksinya 1. Maka win rate-nya masih 100%, sama dengan 1 dibagi 1 gitu ya. Win rate-nya 0. 1 dibagi 1 kok 0. Sama dengan 1 dibagi balik. Sama dengan win atau loss ya, dibagi ini. Oke. Transaksi kedua, ini transaksi yang sama, misalnya teman-teman ambil 1:1 dan 1:2 gitu. Transaksi kedua, R-nya 1:2 dan hasilnya loss gitu ya.
berarti di sini saya tulis win gitu. Yang kedua loss misalnya. Oh, kalau ditulis win sama loss dia value-nya 01. Nih, kalau loss berarti misalnya win-nya saya tulis 0. Berarti total transaksinya adalah 2. Berarti sama dengan oh fuck. Oke. Ini ditambah nih. Maka win rate-nya saya copy. Oke. Nanti saya bikinin Excel-nya deh teman-teman. Ini agak tricky ngitungnya kalau tanpa Excel. Tadinya saya pikir ini untuk pengetahuan dasar aja. Pada akhirnya teman-teman akan nyatet. Nanti saya di belakang sebenarnya teman-teman akan dapat di slide paling belakang nanti teman-teman akan dapat gimana cara ngitungnya. Di slide paling belakang sebenarnya kita punya trading journal-nya, tapi nanti jauh banget slide-nya di belakang. Itu kita akan share di hari sebelum waktu kita pencatatan history trading. Jadi nanti kita akan share di belakang, tapi nggak apa-apa. Kita pending dulu, nanti waktunya akan habis untuk bikin ini. Nanti saya akan bikinin satu video terpisah di Facebook untuk bahas ini aja. Oke, itu sambil lihat. Nah, Mas Julius Sandra bilang nanti saya bagian Excel-nya sudah saya pakai. Jadi misalnya kalau saya ambil 5 transaksi, ada 1/2, 1/1, 1/3, 1/1, berarti 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 5 gitu, Mas. Di Mas Friedman. Jadi reward-nya adalah semua R dibagi 1. Jadi biasanya saya secara pribadi nggak ngitung secara keseluruhan, tapi secara umum seperti ini. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Merah hijau itu artinya apa, Mas? Mas Fred boleh ngitung satu contoh untuk bagian Excel-nya. Jadi kalau misalnya untuk bagian RR-nya ya, jadi tadi kita bahas ngitung RR-nya. Harusnya kita hitung satu-satu baru kita tambahin satu-satu tadi. Misalnya transaksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Saya misalnya punya 10 transaksi. Transaksi pertama ambil 1/1 gitu. Transaksi kedua ambil 1/2 gitu. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Ada yang 1 gitu ya. Maka teman-teman bisa lihat ini kalau saya jumlahin gitu ya. Kan 14. Maka average RR-nya sama dengan 14 dibagi total transaksi 9. Maka average SR-nya 1,5 gitu ya. Mudah-mudahan nangkep. Jadi average SR ya total R dibagi jumlah transaksi. Maka rata-ratanya 1,5. Jadi kalau saya kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang 1, kadang 2, kadang 1, kadang 2, kadang 1, kadang 1, maka rata-ratanya sebenarnya 1,5. Jadi sama dengan totalnya dibagi jumlah transaksinya. Kalau misalnya saya lanjutin lagi misalnya, saya kadang ambil 3, terus ada 2, ada 3, ada 2, ada 1, ada 1, ada 1 gitu ya. Terus saya lihat, oh ternyata 16 transaksi, saya tinggal jumlahin aja seluruhnya gitu. Berarti total R-nya 27, berarti average RR-nya berapa sih? Sama dengan 27 dibagi total transaksinya 16, berarti average RR-nya 1,6875, jadi gitu cara ngitungnya. Mudah-mudahan paham. Nah, jadi average RR cara ngitungnya gitu. Nah, nanti untuk ekspektasi, oke. Jadi untuk ekspektasi berarti rumusnya adalah win rate-nya dikali average RR-nya. Jadi win rate dikali average RR dikurangin transaksi loss-nya. Jadi kalau misalnya saya udah tahu nih average RR saya segitu misalnya. Balik lagi tadi. Misalnya saya udah tahu average RR saya segini nih. Ini average RR AVG RR gitu ya. Average RR saya segini. Ternyata kalau win rate saya misalnya win rate saya cuman 40% gitu ya. Artinya 40% artinya 100 kali entry, saya bener 40 kali, SL-nya 60 kali. Berarti ekspektasinya berapa? Ekspektasinya kalau teman-teman lihat rumus ekspektasi adalah win loss ratio dikali average RR dikurangin loss win dikurangin loss win ratio. Jadi maka berarti berapa? 1, berarti 40% ini kan sama dengan 40% benar 0,4 ya. Jadi maka rumusnya ekspektasinya sama dengan ini 0,4
win rate kita dikali rata-rata RR kita, oke, 0,675 dikurangin loss-nya adalah 0,6 kan gitu ya. Maka sama dengan ini dikurangin ini, maka keluarlah ekspektasi 0,075. Jadi kalau saya win rate-nya 40% dengan average RR segini, maka ekspektasinya 0,075. 0,075 gede atau kecil ya? Kita lihat misalnya setahun saya 100 kali entry. Berarti 100 kali entry gitu ya. Dengan rate-nya 2%. Berarti hasilnya berapa? Sama dengan 100 dikali 2 dikali ekspektasinya kita, kan gitu ya. Berarti setahun saya bisa ngasilin 15%. Nah, kalau 15% gede atau kecil? Kecil banget, misalnya 15% per tahun. Tapi kan setahun 100 kali entry. Berarti gimana caranya entry-nya digedein? Kalau saya entry-nya setahun 200 kali, profitnya 30%. Jadi kalau 30% masih terlalu kecil gitu ya. Kalau 30% masih terlalu kecil, berarti saya perlu risk-nya udah 2%, udah gede. Kalau risk-nya 1%, dapatnya lebih kecil. Saya gedein risk-nya 2%, ternyata masih terlalu kecil. Berarti apa yang salah? Berarti win rate-nya terlalu rendah gitu ya. Kalau saya bisa naikin win rate saya jadi let's say 52% gitu ya, jadi 0,52 gitu, maka setahun saya bisa dapetin 111%. Oh, berarti kalau saya bisa akurat 52% dengan kayak gini ya, dengan semua transaksi kayak gini, maka keluar average RR-nya, keluar ekspektasinya, dan keluar per tahunnya teman-teman bisa ngasilin berapa. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Nanti kita akan bikin lebih rapi di Excel-nya. Oke, cara ningkatin entry-nya gimana? Apakah turun ke time frame lebih kecil? Yes, bisa jadi turun ke time frame lebih kecil atau waktu charting-nya ditambah. Nah, nanti teman-teman bisa kita bahas sampai ke belakang. Jadi di depan ini yang penting teman-teman tahu tentang ekspektasi yang benar. Dengan memahami ini kita bisa buat kita tidak over expectation. Jadi kita nggak kita tahu performa kita seperti apa sebelum kita benar-benar terjun deposit pakai uang beneran. Jadi sebelum teman-teman berpikir mau deposit berapa, sebelum teman-teman berpikir kira-kira sebulan saya bisa dapat berapa, deposit berapa yang saya butuhkan, teman-teman tahu ekspektasinya. Artinya teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan semua metode kelas ini, mungkin 2 minggu pertama kita udah selesai ya teman-teman. 2 minggu pertama kita akan selesaikan semua materinya, semua metodenya, nanti 2 minggu berikutnya kita akan praktek langsung. Begitu praktek, teman-teman collecting sampel. Nah, dari sampel tadi teman-teman akan ketemu ekspektasinya berapa, dari teman-teman di situ bisa ngitung. Balance saya berapa saat ini, saya mau risk berapa per transaksi, kira-kira setahun saya bisa profit berapa dari trading. Jadi kita akan approach trading dengan cara profesional sehingga teman-teman bisa dapat hasil yang maksimal juga. Oke. Average RR buat yang plus saja ya Mas, kalau yang dikurangi maksudnya? Andres Andrianto. Average RR buat yang plus aja. Jadi kalau loss kan RR-nya tetap dihitung. Jadi transaksi ini RR-nya berapa 1:1. Jadi average RR itu kan nggak peduli loss atau minus. Jadi average RR itu nggak peduli loss atau profit. Jadi namanya rata-rata RR. Kalau transaksi yang ini RR-nya 1:1 berarti 1 dihitung. Kalau transaksi ini RR-nya 1:2 berarti 2 kita masukin. Kalau transaksi ini RR-nya 1:3 berarti kita masukin 3 gitu. Nanti kita hitung rata-ratanya ketemu angka rata-ratanya. Nah, kalau masalah profit atau loss kan dihitungnya di win-loss ratio. Jadi win-loss ratio ini tadi measure berapa banyak yang loss atau berapa banyak yang profit. Average RR ini untuk menghitung berapa rata-rata RR yang kita ambil dari semua transaksi. Dari situ nanti kita ekspektasinya, setelah tahu ekspektasinya nanti kita tinggal hitung aja. Setahun kita bisa entry berapa kali rata-rata. Jadi kita teman-teman setelah menerapkan ini nanti teman-teman cek. Kalau metode ini diterapkan di time frame H1, berarti seminggu saya bisa entry sekian kali. Oh, ternyata sebulan saya bisa entry 20 kali, berarti rata-rata sebulan 20 kali entry. Berarti kalau sebulan rata-rata 20 kali entry, setahun bisa rata-rata 20 kali 12, 240 kali entry. Kalau setahun 240 kali entry, risk saya 1%, ekspektasi saya berapa, dihitung, keluarnya angkanya sekian. Berarti ini adalah batasan, apa ya, ini adalah kualitas saya, ukurannya segini. Jadi kita teman-teman trading, setiap bulannya teman-teman tahu, oke, normalnya tuh segini gitu loh. Jadi ketika bulan tertentu teman-teman profit sekian, teman-teman tahu itu normal atau tidak dibandingkan dengan ekspektasi kita. Jadi profit besar atau tidak itu bukan dibandingkan dengan profit saya. Kalau teman-teman nanya sama saya, Mas Angga, profit 10% tuh gede atau kecil? Buat saya gede banget gitu. Tapi buat teman-teman kecil kan misalnya, kan kita nggak tahu. Kalau misalnya ada yang nanya ke orang lain, Mas, profit 5% sebulan tuh gede nggak? Bagi sebagian orang 5% tuh gede banget, bagi sebagian orang kecil banget. Nah, kalau gede dan kecil itu nggak sama, maka bingung kan? Makanya jangan pernah membandingkan sama orang lain, tapi bandingkan sama ekspektasi kita sendiri. Oke? Kalau time frame apakah mempengaruhi keakuratan? Enggak, tapi kita belum bahas time frame saat ini ya. Kita akan bahas ekspektasi dulu. Jadi kita akan bahas pertanyaan seputar dengan ini.
Ya, oke, Mas Faisal Lubis. Average RR itu kan datanya dari rata-rata sampel jumlah reward, Mas. Kalau win atau loss, beda tempat. Win atau loss nanti dihitungnya di win-loss ratio. RR kita hitung RR. Kalau time frame, apakah ini kita belum bahas? Berarti kalau misalnya satu kali entry, dua posisi, 1/1 dan 1/2, artinya 3R totalnya. Betul, R-nya 3. Nggak peduli itu SL atau TP ya. Jadi misalnya teman-teman punya 2 entry, satunya 1/1, satunya banding 2, berarti R-nya 3. Rata-ratanya berapa? Berarti 3 dibagi 2, berarti rata-rata R-nya 1,5. Average RR-nya 1,5. Jadi ditambahin semua. Mas, untuk average RR misalnya RR 1, 2, 3 itu dilihat dari mananya, Mas? Kan setiap setup selalu ada TP1, TP2, ada TP3. Kita belum ngomongin setup dan TP, Mas. Kita baru ngomongin ini, nanti kita akan bahas detail. Jadi, nanti pada akhirnya setelah teman-teman ngikutin prosesnya, teman-teman akan tahu ada setup yang memungkinkan untuk 1/5, ada setup yang memungkinkan 1/2, dan TP-nya pun nanti kita akan cuma pakai 2. Kita akan pakai sesi target dan final target. Oke. Satu lagi saya akan share satu hal, teman-teman bisa pakai. Jadi kalau teman-teman pakai trading view, ya, saya akan. Kalau teman-teman pakai trading view, di trading view itu ada fitur namanya replay. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada replay. Kalau teman-teman replay, teman-teman bisa mundur. Jadi teman-teman bisa misalnya, saya bisa mundur sampai jauh misalnya ya. Bisa mundur sampai jauh, teman-teman bisa klik replay gitu ya, terus teman-teman taruh di sini gitu, teman-teman bisa mundurin chartnya. Jadi ini kayak backtest. Jadi teman-teman misalnya teman-teman mau ngetes sebuah metode apakah bekerja dengan baik atau tidak, selain pakai demo account, teman-teman bisa collecting sampel dengan entry beneran di demo account, teman-teman bisa pakai fitur ini. Misalnya saya mau ngetes metodenya, oh kalau saya entry di sini nih, saya misalnya punya metode seperti ini ya, misalnya saya tahu. Nanti saya nggak bahas metodenya sekarang, teman-teman nanti akan datang metodenya. Misalnya saya tahu, wah ini sedang down market, saya mau sell di sini, ada EMA 9-nya. Kalau saya pengen tahu apakah plan ini bekerja dengan baik atau tidak, saya tinggal klik replay aja. Nah, nanti di sini teman-teman ini ada button replaynya, saya taruh ke atas. Nah, ini kecepatannya bisa dikurangin, bisa dicepetin. Misalnya saya mau replaynya segini kecepatannya, udah. Saya bisa play, marketnya akan jalan. Kalau terlalu lambat, saya cepetin. Jadi teman-teman tahu, oh ini plan ini bekerja dengan baik atau tidak. Misalnya, oke, ini harga belum masuk ke area saya, kesentuh nggak entry-nya misalnya. Ini contoh replay. Teman-teman punya fitur replay. Ini contoh aja ya. Nanti teman-teman akan belajar semua tools-nya pelan-pelan, tenang aja. Teman-teman nggak perlu takut ketinggalan. Nanti semuanya puzzle-nya akan connect di belakang. Oh, harus kayaknya sih bakal TP ya. Kita lihat. Ini contoh aja. Saya cepetin, oh ternyata nggak kesentuh gitu ya. Misalnya nggak kesentuh, bikin area baru. Terus saya bikin, oke ternyata saya mau sell di sini misalnya. Teman-teman bisa latihan nanti pakai replay. Jadi ini salah satu fitur yang ada di TradingView adalah market replay yang teman-teman bisa pakai. Nanti kita akan ajarin caranya, kita belum sampai ke sana, ini cuma sekedar informasi aja. Teman-teman nanti bisa otak-atik ini kalau teman-teman punya waktu. Saya ngebutin lagi, teman-teman bisa ngebutin lagi replaynya di sini misalnya. Bisa dibikin lebih cepat lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ternyata misalnya nggak kesentuh lagi, oh saya punya area baru, dan seterusnya. Kemana chart kursor saya? Misalnya saya mau sell di sini misalnya nanti, dan teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa manfaatkan teknologi ini untuk, wah ini kan nggak kesentuh, teman-teman bisa lihat. Bisa play di sini. Oh ternyata SL misalnya kan. Ternyata yang bawah SL, yang atas SL. Ini contoh aja. Oh ternyata SL dua-duanya. Oke, berarti SL, teman-teman catat SL misalnya. Nanti teman-teman ngecek metodologi. Oh, sekarang saya mau sell di sini misalnya. Ini hanya contoh ya. Misalnya saya punya 2 area sell di sini gitu. Nanti teman-teman bisa play lagi gitu. Ini salah satu cara teman-teman latihan kalau weekend. Kalau weekend ternyata marketnya tutup. Oh, ternyata harga masuk ke sini. Ini sentuh area yang atas, ternyata yang bawah SL, yang atas work. Nah, misalnya kan teman-teman lihat, oke, yang atas bekerja dengan baik gitu. Contoh aja. Yang atas bekerja gitu kan. Oh, habis itu ternyata SL juga. Ternyata ini nyampainya cuma sampai, saya ukur, oh dia sampai 1/2 nih, gitu. 1/3 nggak nyampe. Contoh ya. Dan seterusnya, teman-teman bisa pakai fitur ini, namanya replay. Jadi misalnya, oh nanti ada area baru, teman-teman tinggal marking areanya, misalnya kan. Nanti teman-teman akan dapetin semua toolsnya, nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa pakai ini semua. Nanti teman-teman koreksi, oh kenapa, oh ternyata SL lagi gitu ya, dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa pakai fitur replay. Nanti ketika sudah selesai break, teman-teman bisa otak-atik fitur replaynya di sana. Oke,
Iya, bisa ngetes akurasi UFO juga ya Mas pakai replay. Betul, teman-teman bisa ngetes akurasinya. Fitur replay hanya untuk yang berbayar sepertinya. Nggak tahu deh. Coba teman-teman komen. Saya belum pernah pakai yang free. Nanti coba saya register satu yang free. Harusnya fitur replay ini ada untuk yang berbayar dan yang free juga. Jadi harusnya ada. Kalau yang gratis hanya bisa TF1D aja. Oke, yang gratis ada tapi hanya bisa TF daily. Jadi time frame-nya nanti di sini ya, di daily. Nanti kita akan masuk ke time frame segala macam, kita akan bahas semuanya detail. Teman-teman kita juga akan bahas semua tools, cara pakai cara pakai trading view dan segala macamnya, kita akan bahas semuanya dengan detail. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke. Yang free terbatas. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita sudahin webinarnya, teman-teman. PR saya adalah saya akan ngasih Excel buat teman-teman semua. Nanti Excelnya saya akan kasih, tapi sebenarnya Excelnya nggak akan kepake sekarang ya teman-teman. Excelnya akan kepake nanti di belakang. Jadi sekarang adalah goalsnya adalah supaya teman-teman punya mindset yang benar. Karena sekarang teman-teman pun dapat Excelnya juga nggak bisa ngetes kan, nggak bisa ngitung berapa ekspektasinya dan berapa RR-nya. Nanti Mas, perhitungan ekspektasi itu setelah kita transaksi atau perhitungan plan transaksi. Jadi yang dihitung adalah transaksi yang tereksekusi ya. Jadi ketika teman-teman bikin trading plan kan nanti ada transaksi yang tereksekusi nih. Ada yang hit SL, ada yang hit TP, ada yang SL, ada yang TP, ada yang SL, ada yang TP. Itu dihitung berapa yang SL, berapa yang TP, rata-rata risk reward-nya berapa, maka keluar ekspektasinya berapa. Oke. TV ada trial 30 hari buat latihan. Boleh kalau mau trial 30 hari buat latihan, tapi harus merelakan nanti. Merelakan kalau teman-teman nggak mau perpanjang yang pro-nya, teman-teman harus merelakan, tapi boleh juga. Mas, fitur replay-nya boleh ajarin sedikit cara otak-atiknya, masuk aja ke replay di sini. Dia hanya cuma di replay doang, terus teman-teman tinggal pilih aja. Misalnya saya mau di sini, ya udah dibalikin, dia akan mundur. Habis itu kan di sini ada play-nya, ada pause-nya, bisa di forward dan bisa jump to gitu ya. Nah, jump to mana? Sini misalnya. Kita bisa. Saya teman-teman mau ganti, oh saya mau dari sini deh gitu, misalnya ngetesnya boleh-boleh aja. Kan dia caranya mundur tuh. Ya teman-teman tinggal, misalnya saya mau aktifin auto UFO-nya, misalnya teman-teman kan punya di sini indikator, invent only script auto UFO gitu ya. Misalnya teman-teman ngetes apakah UFO ini nantinya akan work atau tidak ya, kita lihat aja, kita tunggu. Ini internetnya agak slowy. Nanti auto UFO-nya akan muncul. Nah, muncul kan. Jadi teman-teman tinggal play aja. Oh, jadi misalnya, ada beberapa UFO sell buy di situ dan seterusnya. Tapi hati-hati ya kalau replaynya terlalu cepat kayak gini, nanti auto UFO-nya nggak catch up dia. Karena auto UFO-nya kan geraknya nggak secepat itu, loadingnya nggak secepat itu. Jadi teman-teman mesti kurangin speednya kalau untuk tes auto UFO. Jadi bisa lakukan pakai itu. Mas, kalau nyambung UFO, bayar UFO ke Mas Angga aja bisa nggak? Nggak bisa, Mas. UFO nanti bayarnya langsung ke Predictive. Saya nggak punya akses ke UFO soalnya. Saya nggak punya akses untuk ngaktifin UFO di akun teman-teman semua. Nah, kalau nggak bisa, nanti teman-teman bisa pakai Genius ya. Nanti kita akan bahas gimana caranya kita bisa pakai Genius biar bisa langganan. Pertanyaannya, Mas, itu UFO bisa tambah lebih satu jendela? Saya pakai yang Pro, teman-teman. Jadi saya bisa sampai 4 window. Gitu. Saya bisa sampai 4 window kayak gini. Karena saya pakai yang Pro. Tapi kalau teman-teman pakai yang free cuma bisa 1 window ini. 1 window cukup sih. Cuman karena saya mau yang Pro ya boleh. Kalau teman-teman mau pengen investasi yang ke Pro boleh, tapi nggak wajib. Yang free cukup. Kalau free kan berarti 1 window maksimal 3 indikator. Tapi kalau yang Pro boleh banyak gitu ya. Itu aja bedanya nanti. Yang Pro bisa 2, kalau nggak salah saya pakai Pro Plus. Jadi Pro Plus saya bisa 4. Harganya di view pricing. Tapi di awal sekali lagi teman-teman tidak perlu update ke yang Pro atau Pro Plus sekalipun. Tapi kalau teman-teman pengen lihat harganya ya teman-teman bisa lihat harganya di sini. Saya pakai Pro Plus, saya pakai yang ini ya. Saya pakai $300 per tahun ya. Kalau yang Pro itu 155, gratisnya basicnya gratis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau yang Pro Plus itu bisa 4 ya. Chartnya bisa 4. Kalau premium bisa 8, kalau yang Pro cuma bisa 2. Di sini kalau yang Pro Plus bisa 2 orang login bareng sekaligus, kalau premium bisa 5, kalau yang free bisa 1. Layoutnya di sini bisa 5, kalau yang Pro Plus bisa 10 dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini nggak wajib dan teman-teman nanti bisa
chat ke Mas Julius ya. Di sini ada banyak alumni yang jago-jago, salah satunya Mas Julius. Dia bisa membantu teman-teman untuk dapetin diskon 50% di TradingView-nya kalau mau berbayar ya. Oke, kayaknya itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Saya recap materinya. Hari ini kita bahas 3 kualitas terpenting yang menentukan trading kita, yaitu kita perlu looking for balance. Jadi sekali lagi kita looking for balance. Kita nggak perlu punya win rate yang tinggi, tapi kalau loss banyak sekaligus, kalau profit dikit itu nggak bagus. Atau kita juga nggak perlu punya reward yang tinggi banget, tapi jarang TP. Jadi mendingan kita punya probability yang cukup, reward yang cukup, dan risiko yang kecil. Itu yang kita butuhkan dalam trading. Selama kita punya probability yang cukup, reward yang cukup, dan risk yang kecil, maka kita akan selamat dalam jangka panjang. Berikutnya, penting banget kita untuk mengukur quality ratio kita. Jadi ketika teman-teman baru belajar trading, setelah teman-teman selesai dari kelas ini, tugas teman-teman adalah collect sampel, bukan deposit account real, tapi collect sampel. Collect sampel itu yang dihitung nanti win loss-nya dihitung, win rate-nya dihitung. Jadi berapa total transaksi profit dibagi total transaksi yang teman-teman ambil, terus kita akan hitung berapa rata-rata TP yang teman-teman gunakan, teman-teman akan tahu ekspektasinya berapa. Setelah itu teman-teman akan ukur, kalau ekspektasi saya sekian, sebulan rata-rata saya entry berapa kali, risk saya berapa, maka teman-teman akan ketemu ekspektasinya dalam 1 tahun teman-teman bisa profit berapa. Dari situ kita ukur, apakah angka segitu pada akhirnya nyaman buat teman-teman. Kalau angka segitu menurut teman-teman cukup, maka kita bisa trading lanjutkan gunakan angka itu. Tapi kalau menurut teman-teman angka segitu itu terlalu kecil, maka kita perlu improve. Yang bisa diimprove, bisa risk-nya, bisa akurasinya, bisa jumlah transaksinya. Sampai diimprove sampai angkanya menurut teman-teman oke, baru teman-teman bisa deposit dengan akun beneran. Oke, saya rasa itu aja untuk webinar malam ini. Besok kita akan masuk ke pembahasan kedua, kita akan bahas the tools of trader. Kita akan bahas tools-tools apa saja yang dipakai oleh seorang trader. Oke, thank you teman-teman yang sudah join live malam ini. Sekali lagi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar materi hari ini, ingat yang kita bahas materi hari ini seputar risk reward, seputar average RR gitu ya, seputar apapun itu yang kita bahas materi ini, teman-teman bisa komen di Facebook group. Sekali lagi komennya di Facebook group di materi spesifik yang kita bahas untuk Facebook group ya. Nanti teman-teman akan lihat kita akan komen-komenan di Facebook group di spesifik postingan di D2. Nanti teman-teman yang telat atau yang hari ini putus-putus, teman-teman bisa nonton replaynya di Facebook group juga. Oke teman-teman, thank you waktunya hari ini, thank you sudah join, sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye.